Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya Sintia Mutia Sufi dengan NIM 211F10378. Saya dari kelas A2, Program Studi Pendidikan Luar Biasa, Universitas PGRI Argopuro, Jember. Di sini saya akan mendeskripsikan tentang film Tare Zamenpar sebagai tugas UTS dari mata kuliah Pendidikan Anak Lamban Belajar dan Kesulitan Belajar dengan dosen pengampu Ibu Rena Latama Kismawiyati, SPD, MPD. Dalam film ini diceritakan ada seorang anak dengan umur 9 tahun di mana dia ini memiliki prestasi yang buruk di sekolahnya, terutama prestasi di bidang akademik, dan juga dia suka membuat onar, merusak hasil ulangannya yang buruk dan tidak memperhatikan perintah gurunya saat diajari di kelas. Dia sering melamun tidak pada tempatnya untuk memikirkan imajinasinya yang begitu liar. Dalam artian dia sering memikirkan hal-hal yang tidak dipikirkan oleh anak sebayanya, seperti memikirkan tentang luar angkasa dan cara kerja dari seekor burung yang memberi makan anaknya. Selain itu, dia juga mendapatkan perilaku yang tidak baik dari orang-orang di sekitarnya, karena dia juga sering berkelahi dengan temannya karena tidak terima dikatai idiot. Sedangkan lingkungannya ini menganggap dia adalah anak yang idiot karena kesulitan dalam belajar, atau bahkan dia sangat tidak mampu untuk belajar. Dia sangat buruk dalam memahami pelajaran-pelajaran yang ada di kelas. Dia juga sering mendapatkan perilaku kasar dari ayahnya yang selalu mendapatkan komplain dari tetangga ataupun guru-guru di sekolahnya. Sebut saja namanya Ihsan. Dia ini sering melakukan hal-hal yang ia minati. Jadi dia hanya fokus atau hanya akan melakukan hal dengan benar ketika kegiatan itu adalah kegiatan yang ia minati, seperti menggambar atau melukis. Ihsan ini juga sering mengamati hal-hal aneh seperti genangan air yang dilintasi oleh roda sepeda dan mengamati ikan di selokan. Bahkan dia bisa menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk melihat pergerakan ikan yang ada di selokan, dan itu membuat teman-temannya yang sebus sekolah dengan dia menanti lama untuk kegiatan Ihsan yang sangat aneh ini menurut orang-orang normal di sekitarnya. Yang perlu ditekankan, dia sangat kesulitan dalam membaca sehingga dia seringkali dikeluarkan dari kelas karena tidak melaksanakan perintah dari gurunya dengan benar. Padahal Ihsan ini kesulitan saat membaca, tapi seringkali orang-orang di sekitarnya itu menganggap bahwa dia itu meledek dan tidak mau melaksanakan perintah yang diberikan oleh gurunya ataupun orang tuanya. Dia itu memiliki cara sendiri untuk mengembangkan imajinasinya dalam memecahkan suatu persoalan. Dalam salah satu cuplikannya terdapat adegan di mana Ihsan ini mengerjakan soal matematika namun menggunakan imajinasinya, yang dimana dia menggambarkan angka-angka tersebut sebagai planet-planet, yang dimana dia memperkerjakan planet-planet tersebut seperti pertarungan antara angka-angka yang harusnya dikerjakan dengan hitungan matematika. Jadi dia memiliki sisi benarnya sendiri dengan cara kerja yang dia pikirkan sendiri. Jadi tidak menerima atau tidak mengerti cara kerja matematika yang sudah diajarkan oleh gurunya. Dan hal ini yang membuat Ihsan memiliki prestasi yang buruk, karena tentunya apa yang dia pahami dengan apa yang diajarkan oleh gurunya sangat berbeda, karena Ihsan tidak memahami tulisan atau bacaan yang ada di buku, melainkan dia memahami cara kerja pemikirannya sendiri yang berasal dari imajinasinya tersebut. Ihsan juga sering berkelahi dengan teman-temannya dan tidak memberikan perkembangan akademik yang baik
di sekolah dan membuat Ihsan sudah tidak naik kelas pada tahun lalu, diceritakan seperti itu. Dan hingga pada suatu hari, kenakalan dan sikap tidak wajarnya itu sudah tidak dapat ditangani oleh gurunya di sekolah. Jadi guru-guru Ihsan pun memutuskan untuk memberikan keterangan kepada kedua orang tuanya bahwa Ihsan ini memang tidak bisa diajari di sekolah gitu. Jadi tidak memberikan hasil apa-apa sekalipun Ihsan setiap hari berangkat sekolah. Bahkan Ihsan tidak segan-segan untuk membolos karena dia merasa tidak mampu, tidak nyaman di sekolah dengan cara belajar yang diberikan oleh guru-gurunya yang ada di sekolah. Dan sampai pada akhirnya pihak sekolah memberikan peringatan kepada gurunya bahwa kemungkinan Ihsan tidak akan naik kelas lagi pada tahun depan. Jadi menyikapi hal tersebut, orang tua Ihsan pun mengambil tindakan membawa Ihsan untuk bersekolah di boarding school atau sekolah asrama. Dengan demikian, orang tuanya berharap bahwa Ihsan dapat dilatih kefokusan dan kedisiplinannya agar tidak terus-menerus memberontak dan melakukan hal-hal yang hanya dia mau saja dan dapat mengerti tentang pembelajaran yang diajarkan oleh guru-guru, seperti halnya bagaimana anak-anak lain menerima pembelajaran yang diajarkan oleh guru-gurunya, seperti itu. Pada awalnya, Ihsan ini selalu menolak dan bahkan sempat mengamuk dan marah kepada orang tuanya, namun usahanya itu tidak membuahkan hasil. Orang tua Ihsan merasa ingin memberikan hal terbaik untuk putranya tersebut, dan tentunya Ihsan juga tidak bisa apa-apa sekalipun ia telah berusaha membantah untuk tidak mau dibawa ke asrama karena Ihsan sangat menyayangi ibunya dan saudaranya. Ayah Ihsan ini lebih sering bersikap kasar kepada Ihsan, tapi tidak dengan ibunya. Ibunya yang selalu mencoba untuk memberikan kasih sayang kepada Ihsan, namun ya tetap tidak berhasil membuahkan apa-apa, hanya saja Ihsan memiliki simpati yang lebih besar kepada ibunya. Jadi ketika ayahnya telah memutuskan bahwa dia harus dibawa ke asrama, yang diberatkan oleh Ihsan adalah perpisahannya dengan ibunya karena dia sangat menyayangi ibunya di situ. Sesampainya di boarding school, Ihsan pun hanya bisa bersedih dan semakin tertekan melihat kondisinya saat ini yang sudah jauh dengan ibunya yang tercinta, dengan saudaranya yang selalu menyebutnya dengan panggilan jagoan, dan itu membuat Ihsan semakin blank dan bahkan dia tidak bisa tidur. Sesekali dia tidak berada di kamarnya pada malam hari, dia berada di kamar mandi untuk sekedar menangis karena semakin kebingungan dengan keadaan lingkungan di sekitarnya. Di asrama, Ihsan dipaksa untuk bersikap disiplin, dipaksa untuk bisa mempelajari pelajaran-pelajaran yang bagi dia itu menjadi suatu beban yang sangat nyata, bahkan menjadikan Ihsan ketakutan dengan pelajaran-pelajaran yang diajarkan oleh guru-guru di sekolah. Dan guru-guru di asrama, guru-guru di sekolah Ihsan yang baru ini jauh lebih kejam cara mengajarnya dibanding sekolahnya yang dulu. Bahkan mereka tidak menerima toleransi apapun dan tidak segan untuk memukul ataupun menghukum dengan kasar kepada Ihsan ketika Ihsan tidak menjalankan perintah dengan baik dan tidak memberikan prestasi yang baik di pelajaran yang diberikan oleh guru-gurunya. Ihsan mengalami ketakutan dan depresi akibat dia tertekan dengan peraturan-peraturan asrama dan orang-orang di sekitarnya yang terus-menerus menekan dia dan bahkan membuli Ihsan karena dia tidak mampu belajar seperti anak-anak yang lain. Bahkan teman-temannya pun juga turut membuli Ihsan dan mengatakan dia adalah orang yang gila, pemalas, dan idiot. Sebelum dibawa ke asrama, pada waktu Ihsan masih sekolah di sekolah sebelumnya, dia memiliki minat dan bakat pada bidang menggambar dan melukis. Dan pada suatu hari, saudaranya dan keluarganya mengunjungi Ihsan di asrama
Dan saudara Ihsan ini memberikan hadiah untuk Ihsan berupa cat warna, cat air dengan 12 warna. Dan karena saudara Ihsan ini mengetahui bahwa Ihsan menyukai gambar dan lukisan, namun hadiah dari saudaranya itu hanya dia simpan di dalam lemari dan tidak sama sekali melihat apa yang ada dalam kotak cat warna tersebut. Sampai pada suatu hari hadirlah seorang guru baru yang akan menggantikan guru kesenian di sekolah Ihsan, bernama Mr. Nikum, di mana Mr. Nikum ini adalah seorang pendidik dari sekolah luar biasa di sekitar wilayah sekolah Ihsan. Dan Mr. Nikum ini sejak awal dia mengajar dan masuk di kelas Ihsan sudah menggunakan metode yang sangat berbeda dari guru yang sebelumnya, yang dimana guru sebelumnya itu menggunakan cara mengajar yang sangat keras dan kaku, sementara Mr. Nikum ini menggunakan cara belajar yang sangat asik dan menyenangkan, yang membuat siswa-siswa yang berada di kelas itu sangat aktif dan menikmati kelas dengan gembira, terkecuali pada Ihsan. Karena Ihsan sudah terlanjur sering mendapatkan perlakuan yang tidak baik di asrama, baik dari teman-teman ataupun gurunya, itu membuat Ihsan yang sering murung, menundukkan kepala setiap saat dan tidak merespon apapun yang dibicarakan oleh lawan bicaranya. Siapapun yang mengajak bicara Ihsan tidak akan mendapatkan jawaban dari Ihsan, dia hanya akan menunduk atau bahkan meninggalkan pergi lawan bicaranya tersebut. Melihat sikap aneh dari salah satu siswanya, Mr. Nikum tentunya tidak tinggal diam karena dia mengerti cara memahami dari setiap anak itu memiliki perbedaan bakat dan keahlian pada masing-masing siswanya. Dan juga Mr. Nikum memiliki beberapa kejadian yang mengganjal dari Ihsan, di mana Ihsan ini tidak pernah melakukan apa yang diinstruksikan Mr. Nikum ketika di kelas, atau bahkan tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Mr. Nikum ketika diajak bicara di luar kelas. Dan hal itu sangat menarik perhatian dari Mr. Nikum yang sampai-sampai membuatnya tergerak untuk mencari tahu ada apa sebenarnya dengan siswanya yang bernama Ihsan ini. Lalu Mr. Nikum mulai mencari tahu mengenai riwayat perkembangan Ihsan pada saat di kelas melalui buku-buku yang dikumpulkan kepada guru sebelumnya. Di situ Mr. Nikum melihat bahwa Ihsan menulis secara acak, tidak dapat menyusun kata, dan bahkan menuliskan huruf secara terbolak-balik. Dan dari situ Mr. Nikum memahami bahwa Ihsan mengalami gangguan disleksia, yang mana gangguan tersebut akan menyebabkan penderitanya itu kesulitan dalam memahami bacaan. Setelah mengetahui bahwa Ihsan mengalami gangguan disleksia, Mr. Nikum tidak tinggal diam. Dia melanjutkan niat baiknya untuk memberikan jalan petunjuk agar Ihsan tidak lagi terus-menerus tertekan dalam lingkungan yang tidak menyadari apa saja yang sebenarnya dibutuhkan oleh Ihsan. Mr. Nikum mendatangi kediaman Ihsan dan menemui orang tuanya, sekaligus mencari tahu apa saja bakat-bakat yang sebenarnya dimiliki oleh Ihsan, di samping dia memiliki gangguan dalam memahami bacaan tersebut yang menyebabkan dia seolah-olah seperti anak yang bodoh dan tidak mengetahui apa-apa, padahal penderita disleksia itu adalah orang-orang yang memiliki intelektual normal. Setelah sampai di rumah Ihsan, dia mendapatkan banyak sekali petunjuk dan informasi baru mengenai Ihsan, bahwa Ihsan sebenarnya adalah anak yang cerdas dan sangat imajinatif.
dapat dilihat dari karya-karya lukisannya yang tersimpan rapi di kamar Ihsan dan seringkali disaksikan oleh saudara kandungnya yang bernama Yohan. Telah mendapatkan informasi penting mengenai Ihsan dan sudah memahami apa saja bakat yang dimiliki oleh Ihsan. Mr. Nikum tentunya kembali ke kelas untuk mengatur strategi dan metode bagaimana caranya bisa mengembangkan prestasi Ihsan melalui hal-hal yang benar-benar dia miliki bakatnya, dan bagaimana caranya mengajarkan Ihsan mengenai membaca dan menulis yang benar agar dia bisa mengembangkan prestasinya. Sampai akhirnya jam pelajaran dari Mr. Nikum pun tiba dan bertemulah Mr. Nikum, Ihsan, dan kawan-kawannya pada kelas kesenian. Hal yang pertama dilakukan oleh Mr. Nikum adalah bagaimana caranya menarik perhatian dari Ihsan yang sudah terlanjur tidak mau mendengarkan apapun yang diucapkan dari orang-orang sekitarnya, karena bagi dia semua orang hanya akan menyalahkannya dan memarahinya serta memaki dia karena mengetahui kelemahan dan ketidakmampuan Ihsan dalam belajar membaca dan menulis. Mr. Nikum memberikan kisah-kisah inspiratif dari para tokoh-tokoh dunia yang juga menyandang disleksia seperti Albert Einstein dan Leonardo da Vinci. Dari situ benar saja bisa menarik perhatian dari seorang Ihsan yang sebelumnya hanya menunduk dan tidak mau mendengarkan topik apapun yang dibicarakan oleh guru ataupun orang-orang di sekitarnya. Setelah Mr. Nikum berhasil mendapatkan perhatian Ihsan, dari situ ia mulai memberikan ruang untuk Ihsan bisa mengembangkan bakat dan kemampuannya di depan teman-temannya. Seperti halnya Mr. Nikum mengajak para siswa untuk belajar di luar dan mencari barang-barang secara acak dan menyuruh mereka untuk membuat sebuah kesenian yang bisa dimanfaatkan atau dipergunakan bagi kita. Dan benar saja di situ Mr. Nikum mendapatkan suatu hal yang memukau dari siswanya bernama Ihsan, di mana Ihsan berhasil membuat suatu perahu yang bisa berjalan dari bahan-bahan acak yang didapatkan dari luar kelas. Selama proses pembelajaran bersama Mr. Nikum, Ihsan menunjukkan prestasi-prestasi yang mulai nampak dan perkembangan yang sangat signifikan antara Ihsan yang dulu dengan yang sekarang. Ihsan perlahan-lahan mulai bisa membaca dan menulis dengan baik, bahkan mempelajari matematika dengan baik. Serta Mr. Nikum juga tidak lupa untuk tetap memberikan ruang kepada bakat terpendam Ihsan, yaitu dalam bidang menggambar dan melukis. Dan juga Mr. Nikum tetap memberikan dorongan positif kepada Ihsan, karena sebelumnya Ihsan sudah terlanjur memiliki jiwa yang lemah dan mental yang cenderung mati, dan Mr. Nikum juga tidak lupa untuk tetap memberikan dorongan agar Ihsan kembali bisa percaya dengan dirinya dan berani lagi untuk menunjukkan bahwa dia bisa berprestasi dengan bakat yang dia miliki, meskipun berbeda dengan teman-teman yang lainnya. Selain memberi dorongan untuk Ihsan, Mr. Nikum juga turut meyakinkan orang tua dan para guru-guru yang lain mengenai gangguan yang dimiliki Ihsan. Itu bukanlah penghalang bagi Ihsan agar bisa mengembangkan diri dan mencetak prestasi yang tidak kalah membanggakan dari siswa-siswi yang lain. Dan pada akhirnya Ihsan pun berhasil memberikan bukti kepada banyak orang, kepada orang tua, guru-guru, dan teman-temannya bahwa dia memiliki prestasi yang sangat memuaskan, di mana dia menjadi juara pada lomba melukis yang diadakan oleh Mr. Nikum sendiri
dengan juri dari pelukis-pelukis ternama di kotanya. Dan dari situ orang-orang di sekitarnya pun turut sadar bahwa sebenarnya Ihsan adalah anak yang jenius, akan tetapi selama ini mereka salah menganggap Ihsan karena ketidaktahuan mereka tentang gangguan yang dimiliki oleh Ihsan. Kesimpulan dari film tersebut adalah setiap orang memiliki bakat dan keahlian dari bidangnya masing-masing dan tidak bisa disamaratakan semua orang harus ahli dalam satu bidang, karena kita juga akan memiliki kekurangan di bidang yang lain dan manusia akan menjadi sempurna dengan setiap kekurangannya. Baik, sekian deskripsi film Tare Zameen Par dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.